لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعيننا هذا جمال المصطفى أنوره لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dengan nikmatnya, dengan nikmat Islam, nikmat iman dalam pertemuan rutin kita, pertemuan pekanan kita yang sudah 2 pekan ya, 2 pekan kita tidak bertemu ini dalam kajian ilmu kita, majelis kita sudah 2 pekan, dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah masuk pekan ke-3 ya di bulan, 10 hari kedua, 10 hari kedua di bulan Ramadan ini. Semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan kita bertemu pada bulan suci dan mulia ini. Allah berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, Allah berikan kita kesempatan untuk membersihkan diri, Allah berikan kesempatan kita untuk apa ya, membuat amalan-amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu, seperti biasa akan saya sampaikan info-info dari Yayasan Khairul Raziqin. Baik, yang pertama adalah tentang zakat. Jadi di Yayasan Khairul Raziqin menerima zakat dari Bapak Ibu sekalian. Dan Ramadan waktu yang tepat untuk bayar zakat. Kenapa harus bayar zakat melalui Yayasan Khairul Raziqin? Karena kami UPZ resmi. UPZ ini unit pengumpul zakat. Kami UPZ resmi yang terus sudah terdaftar Basnas, ada SK Kemenkumhamnya, dan kami juga menerima penghargaan dari Basnas sebagai UPZ penyaluran pelaporan terbaik dan berturut-turut selama 3 tahun. Masya Allah. Dan terakhir kemarin kita menerima penghargaan UPZ penyaluran terbaik di 2023. Yang ingin menunaikan zakatnya atau ingin konsultasi, zakat saya harus berapa persen, harus berapa rupiah, harus berapa gram emas, bisa langsung ke nomor yang tertera di 082172984831 dan dengan nomor rekening yang tertera. Jadi ada zakat emas dan perak, perdagangan, dan
Kecuali zakat fitrah ya Bapak Ibu, kita tidak tidak menerima dan menyalurkan zakat fitrah. Kemudian yang kemarin juga viral dari apa namanya, proses pembebasan tanah untuk akses jalan pesantren Khairul Zikin. Jadi kita sudah menemui solusi bahwasanya kita akan membeli tanah di sebelah barat kita dengan harga 4,5 juta per meter persegi, yang kurang lebih kita membutuhkan dana 2,7 miliar rupiah. Dan kemarin sudah terkumpul Alhamdulillah 400 sekian juta, dan masih ada kesempatan di bulan Ramadan ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin eh, berkomitmen wakaf, ini bisa mulai dari 50.000 per bulan. Jadi komitmen wakaf ini 1 juta per orang, tapi bisa dicicil 50.000 per bulan berkelanjutan. Atau ada yang nanya, boleh nggak Mas saya nominalnya lebih? Oh boleh. Boleh nggak saya cuma 200.000 saja? Boleh. Tapi jika ingin berkomitmen, silakan eh, dimulai dari 50.000 per bulan. Untuk informasi di Mbak Hilda di 0812 1110 2015. Jadi kalau kata Ustadz Nasrullah, ini amalan cerdas ya. Jadi kita beramal di bulan Ramadan, nilainya berkali-kali lipat. Jadi sekali tembak, amal pahalanya besar. Sesuai tema pada pagi hari ini. Dan ini untuk support kemudahan santri pesantren Khairul Zikin, ada rekening support santri. Jadi sedekah berapapun, kapanpun, dimanapun, melalui rekening yang tertera di 55122673660. Dan ini juga untuk pejuang askar. Jadi pejuang askar ini berkesempatan lebih juga di bulan Ramadan ya, karena peluangnya lebih besar. Dan pejuang askar ini nanti akan berhak mendapatkan ujroh senilai 5% dari infak atau sedekah, serta 8% dari zakat. Caranya sama, kita hubungi di Abang 0821 7298 4831. Follow akun-akun media sosial kami untuk info-info dakwah, info program, info-info tentang pesantren kami di media dakwah PKR, ada Telegram, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Ya. Yang tema kali ini adalah pahala berlimpah di bulan suci penuh berkah. Jadi kalau kita lihat ketika zaman Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu gemar bersedekah di bulan Ramadan. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau itu dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersemangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Jadi beliau melakukan amalan itu ringan gitu. Melakukan sedekah, melakukan amalan itu ringan seperti angin yang bertiup. Kemudian satu ayat juga dari surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi Bapak Ibu, bulan Ramadan ini pahalanya bukan hanya 2 kali lipat, 4 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih. Apalagi nanti masuk ke 10 hari Ramadan. Nah, ini bagaimana nih pahala berlimpah di bulan suci penuh berkah? Gimana Bu Diah? Kita sudah 2 atau 3 pekan ini belum ketemu Bu Diah ya, Masya Allah. Apa kabar Bu Diah? Baik, Alhamdulillah luar biasa, Nah, dahsyat. sudah sehat walafiat ini ya Bu Diah ya. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Baik, silakan Bu Diah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu semua, sahabat YKRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
senang sekali dalam kesempatan ini kita bisa kembali ya silaturahim, kita bisa kembali saling menyapa ya. Temu kangen ini kayaknya ya. Karena beberapa pekan, Masya Allah ya, dikasih nikmat sama Allah sehingga harus masuk goa keajaiban ya gitu. Dan Masya Allah gitu kan, goa keajaiban ini di bulan Ramadan gitu ya. Jadi udah masuk goa lagi ya. Di dalam goa ada goa gitu ya. Nah, saya mengucapkan selamat ya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kepada semua sahabat YKRI yang hari ini bisa berkesempatan sharing dan juga silaturahim di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya gitu. Baik, kita santai saja pagi ini ya, 2 pekan tak bertemu ya. Kita ambil topik adalah pahala berlimpah di bulan suci yang penuh berkah. Iya. Nah, jadi sebelum saya mengkaji ya satu judul ini ya, saya ingin sekali menyamakan pola pikir ya, menyamakan persepsi dengan semua sahabat yang pagi ini berkesempatan untuk menyimak di YouTube ya, menyimak di semua sosmednya YKRI ataupun yang sudah hadir di dalam ruang Zoom ini ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua kalau sesuai judul ini ya, kalau sesuai judul ini kita pelan-pelan aja ya. Karena saya pengen banget semua sahabat mendapatkan pemahamannya. Kenapa? Karena keajaiban itu ada di balik dinding pemahaman. Jadi kalau udah paham itu ajaib banget ya gitu. Siapa mau ajaib katakan saya? Aduh, saya mau ajaib ya gitu. Nah, jadi pahala berlimpah gitu kan. Nah, pahala untuk apa pahala ini gitu ya? Kalau kita eh, tanya kepada anak-anak TK, anak-anak SD gitu ya, atau anak-anak sekolahan, mereka pasti akan menjawab, untuk apa kita ngumpulin pahala gitu kan? Supaya masuk surga gitu. Begitunya udah dewasa, mikir ini. Surga kan ntar kalau udah meninggal. Apa gunanya pahala ini di dunia gitu kan? Kita butuhnya duit, Budia, duit, uang, mau THR ya, mau bagi THR ke karyawan, mau beliin baju orang tua, mau kasih hantaran ya buat sanak saudara. Ini mau lebaran, Budia gitu kan. Boleh nggak topiknya itu bagaimana cara ajaib gitu kan? Cara ajaib banyak uang untuk bisa menyelesaikan semua tanggung jawab gitu kan, atau amanah atau bisa berbagi lebih banyak gitu kan, daripada pahala berlimpah. Pahala kan entar nanti di surga buat untuk kipes apa masuk surga gitu. Nah, mari sahabat semua kita pelan-pelan mengkaji ya. Makanya hari ini akan lebih banyak tanya jawab ya gitu. Kita akan mengkaji gini sahabat YKRI ya. Alhamdulillah ya difasilitasi oleh YKRI kita bisa sharing ya di tempat ini ya gitu. Sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih dulu deh kepada Mas Khalid ya yang selalu memberikan ruang dan waktu buat kita semua untuk kita kajian bersama ya gitu. Saya tuh banyak nolak ya, apalagi kondisi kurang sehat kemarin, tolak-tolakin semua ya, gitu. Masuk gua keajaiban. Tapi kalau diminta Mas Khalid ini saya tak sanggup menolak ya teman-teman. Tak sanggup menolak gitu ya. Karena tujuannya, visinya adalah jelas sekali ya. Kita mau membangun sebuah wadah di bawah bendera YKRI untuk kita semua sahabat YKRI ini, ibu-ibu yang soliha ini ya, ayah bunda yang soliha ini mendapatkan ya pemahaman, mendapatkan siraman rohani, mendapatkan pencerahan ya, insya Allah melalui acara ini Allah berikan pemahaman semua di hati kita. Amin ya gitu. Nah, yuk kita masuk ke topik ya. Untuk apa pahala ini gitu kan? Ya, pada saat saya nanya ini kepada ketua yayasan Ustadz Ali Murtado, beliau ketawa ngikik. Bu dia ngetes saya katanya gitu. Bu dia ngetes saya, aku nanya sih pahala buat apa? Nah iya dong gitu kan.
Jadi pokoknya lucu deh akhirnya gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman, saya ingin sharing ya di pagi yang luar biasa ini. eh Mudah-mudahan ya Ramadan Ramadan sudah berjalan ini dan hari ini kita mendapatkan pemahaman. Mudah-mudahan berapa lama lagi menuju akhir Ramadan ini kita mendapatkan sebuah esensi gitu ya. Bagaimana akhirnya kita meraih pahala yang berlimpah ini untuk apa gitu ya. Nah, teman-teman, yuk kita perhatikan bersama ya. Kita berbuat kebajikan, berbuatlah kebajikan ya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Kita mengumpulkan banyak pahala untuk apa? Ternyata teman-teman ada sisi lain. Nah, coba diketik-ketik-ketik, ada sisi lain ya, fadilah, manfaat, gunanya kenapa kita ngumpulin pahala ini nggak cuma nanti untuk masuk surga ya gitu, untuk tabungan berapa banyak timbangan dosa, berapa banyak timbangan pahalanya ya nanti ditimbang gitu ya, bukan hanya untuk itu, tapi saat ini apabila kita banyak pahala atau ngumpulin pahala, pahala itu untuk apa? Pahala ini untuk mendapatkan ketenangan hati. Nah, jadi sahabat semua, ya, saat ini khususnya Ramadan ya, kita harus mengumpulkan banyak pahala gitu ya. Harus semangat untuk berlomba-lomba menambah pahala. Kenapa? Karena pahala ini mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Gitu. Jadi kalau kita sudah berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, ya, kok nggak tenang, berarti kurang. Nah, sampai di sini dapat gambaran. Kalau makan tuh belum kenyang, udah berhenti makan. Jadi masih lapar jiwanya. Nah, so teman-teman semua, ini penting sekali dipahami khususnya di Ramadan. Kenapa? Karena di sini satu kebajikan akan diganti Allah 700 kali pahala kata eh, Kang Khalid tadi ya. Mas Khalid tadi udah kasih janji Allah di Ramadan ini. Jadi, kalau sebelum Ramadan, di luar Ramadan, satu kebaikan diganjar satu pahala. Waduh, lama banget. Betul nggak? Gitu kan? Kayaknya udah berbuat baik banyak Bu Dia, tapi nggak ada berbalas. Ya nggak ada yang membalas kebaikan saya, malah saya dilukai, malah saya diremehin, malah saya ditinggalin, nggak diucapin terima kasih. Berarti itu kurang banyak banget. Padahal saya udah semuanya Bu Dia, masih kurang banyak. Ya gitu, masih kurang banyak. Ketenangan hati dikonversi dengan pahala. Harus banyak pahalanya. Gitu. Ya. Kalau kesenangan kita bisa beli. Misalnya, ya wanita, apalagi mau lebaran gini, kesenangannya apa? Cari diskon. Ih, kerudungnya diskon berapa? Seneng. Jadi kesenangan itu bisa dibeli ya. Ada Bu Soifa, ada Bunda Iva. Wah, ini ya. Jangan-jangan kesenangannya sama ini. Ya, mencari ya, mencari kesenangan, beli kesenangan di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, di mall-mall ya. Ini lagi heboh menjelang THR ya. Lagi banyak sale, itu membeli kesenangan. Tapi membeli ketenangan belum ada. Saya browsing, beli ketenangan level 1 di Shopee, nggak ada. Beli ketenangan ya, ketenangan jiwa dibeli di Tokopedia nggak ada ya, nggak ada satu mall pun di muka bumi ini untuk beli ketenangan jiwa. Kenapa Bu? Karena gini, hanya ketenangan jiwa, hanya ketenangan hati, hati yang tenang mendatangkan rezeki dahsyat. Jadi kalaulah hati ini nggak tenang, rezeki nggak akan datang. Ingatkah kalimat gurunda kita Ustadz Nasrullah? Setiap training, setiap quotes-nya ada berbunyi, jantung berdebar. Apa jantung berdebar? Galau, gelisah, gundah, gulana. Pancaran pikirannya, jiwanya sudah 4G. Ya, 4G ya, nggak cuma handphonenya yang 4G. Ini pikirannya juga 4G pancarannya. 4G 4G, galau gelisah gundah gulana, apalagi kalau sudah apatis -6 ya, makan tambah 5G 5G.
apa? Gue banget. Gitu. Jadi memaksakan diri info ke semua orang, saya udah 5G, gue banget gitu kan. Galau gelisah gundah gulana, gue banget. Masya Allah ya. Yang senyum-senyum segera bertobat, sadar. Artinya apa? Sedekah, pahalanya kurang. Ya gitu. Karena dikonversi dengan ketenangan hati. Gitu. Jadi pahala ini akan membentuk ketenangan hati. Pahala ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, karunia-Nya, memberikan sebuah ketenangan jiwa. Ya, jiwa. Dulu kalau ada persoalan dikit, nggak punya uang dikit, galau, aduh gimana ya, gimana gitu. Hari ini biar kata duit cuma 20.000 satu lembar, tenang. Tenang, burung saja tak mungkin kelaparan, apalagi aku manusia. Deh. Itu yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya. Nah, ketenangan hati itulah yang menarik rezeki dahsyat. Jadi rezeki itu datang atau keajaiban datang itu di dalam kolbu yang tenang. Kolbu yang tenang, ketenangan ini nggak bisa beli di luar. Nggak bisa dibeli. Tapi dia anugerah dari Allah, giving dari Allah kepada orang-orang yang banyak pahalanya. Iya, sampai di sini bisa dipahami. Tepuk tangan dulu semuanya. Pinteng semua jamaah hari ini. Nah, jadi apa korelasinya dengan Ramadan ini? Kalaulah kita kemarin stok atau tabungan, ya, atau akumulasi pahalanya nggak banyak, ini Ramadan menjanjikan limpahan pahala, ya gitu, berlimpah pahalanya, ya. Apa saja yang bisa kita lakukan? Berbuat kebajikan, berbuat baik, ya, berbuat baik itu banyak sekali. Khususnya kalau teman-teman mau berbuat kebaikan yang efektif, ya merujuk pada topik kita sebelumnya, yaitu esensi syukur, ya. Yang pertama merawat, punya teman dirawat, ya, punya anak dirawat, punya suami dirawat. Ini berbuat kebajikan semua, berbuat kebaikan, ya, semuanya dirawat. Ya Allah, udah dikasih laptop, ya, di kantor kerjanya, nggak beli, disediakan oleh kantor, ya. Tapi laptopnya itu berdebu, kotor, ya, nggak bersih, ya, gitu. Nah, ini mulai dirawat, dibersihkan. Ini esensi syukur. Tanda orang bersyukur itu merawat. Yang kedua, aktif produktif. Ya, ya Allah, di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, gitu kan. eh Tidur di siang hari baik, boleh sih. Tapi alangkah baiknya kalau kita, ya, gitu kan. Kalau kita bukan hanya beraktivitas tidur, ya, tetapi kita beraktivitas yang mendatangkan lebih banyak pahala, ya, yaitu dengan aktif dan produktif, gitu kan. Kita dikasih waktu, kita dikasih tenaga, kita dikasih apa ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kebisaan, kemampuan, ya, bisa untuk belajar juga, gitu kan. Dipakai untuk apa ini gitu, ya, untuk create sesuatu, untuk berkarya, ya. Nah, ini akan mendatangkan lebih banyak pahala karena dalam setiap karya itu akan melibatkan banyak orang, memberikan lapangan pekerjaan atau memberikan sebuah aktivitas positif bagi banyak orang. Ini akan meraih pahala lebih banyak lagi, ya gitu. Dan ya pada saat kita merujuk pada topik esensi syukur, ya, bagaimana cara efektif mendapatkan pahala yang banyak, ya, ya, yang tadi merawat, kemudian aktif produktif, dan yang ketiga adalah sedekah. Makanya tadi disampaikan oleh Mas Khalid, ya, Rasulullah itu bersedekah udah bagaikan kayak angin lesus, angin topan di bulan Ramadan ini. Ya, kenapa? Karena di luar bulan Ramadan, eh, pahalanya, ya, sorry ya, pahalanya sedekah itu sesuai dengan yang kita sedekahkan, gitu kan. Tapi pada saat Ramadan berlipat-lipat. Jadi ini dipakai untuk
turbo ya, turbo keajaiban kita yaitu sedekah. Nah, jadi teman-teman semua, untuk apa kita ngumpulin pahala ya? Kita review untuk mendatangkan ketenangan hati. Kok tiap hari nggak tenang? Setelah nggak tenang, bukannya menambah pahala malah lebay. Lebay itu apa, Budia? Mikirin masa lalu. Woi, meratapi kejadian masa lalu. Itu dia yang menyebabkan hari ini hidup saya tidak baik, ya. Salahnya dia tuh, salahnya ini tuh, gitu kan. Lalu meratapi kejadian-kejadian yang udah nggak perlu lagi. Bapak Ibu semua gini, masa lalu itu tidak boleh dipanggil, ya, tidak boleh diratapi di masa kini. Nanti Anda akan terus hidup di masa lalu. Ya gitu, itu nggak mendatangkan keberkahan, apalagi pahala, pahala nggak dapet itu. Malah menambah dosa, ya gitu. Karena bisa tersisip sakit hati lagi kepada seseorang, ya. Tersisip-tersisip itu, gitu kan. Nah, hidup di masa kini, ya, dan masa depan, supaya hidup kita penuh keberkahan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, jadi kalau hari ini saya mau lihat nih wajah-wajah wajah-wajah yang energinya berlian. Ya, energi berlian itu energi kebahagiaan yang dimunculkan, yang dipilih, ya gitu. Kita boleh memilih energi sedih, manakala contoh hari ini kita dapat bungkus permen. Kita boleh memilih emotion, ya emot sedih. Kita boleh milih emot marah. Kita bisa milih emot, ya emotion semuanya itu bisa kita pilih. Bebas manusia. Tapi kita tidak bebas dengan konsekuensinya. Apa itu? Jika kita jika kita khususnya Ramadan ini ya memilih emosi yang negatif, yang tidak positif, aduh sayang banget. Soalnya dosanya juga 700 kali lipat. Ya, dosanya juga 700 kali lipat kayaknya. Gitu. Nah, teman-teman kita jaga ya, jaga spiritual meter kita tetap di positif ya, gitu. Yang pasti poinnya kita udah dapat pahala berlimpah itu sangat-sangat dijanji Allah di bulan suci Ramadan ini untuk apa? Untuk mendapatkan ketenangan hati. Kok bisa ya Budiah orang itu padahal sudah diuji sedemikian rupanya dia masih bisa tenang, dia masih bisa bersyukur, dia masih bisa segala macamnya. Ini anugerah ya. Ini akan dialami oleh kita semua, saya dan Anda. Karena itu janji Allah, gitu. Saya pengen Budiah kayak orang itu. Ya bagus, ya. Bagus. Berarti teman-teman semua ya istiqomah saja kita berlomba-lomba memperbanyak pahala supaya ketenangan hati kita segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang sangat mahal yang perlu kita kejar. Ya gitu. Ya, pada saat kita mampu terus menjaga ketenangan hati, ya, maka rezeki akan terus mengejar kita. Gitu, karena frekuensi rezeki itu luhur, frekuensi rezeki itu tinggi dan mulia. Ini hanya datang kepada orang-orang yang kolbunya tenang. Ya, gitu. Nah, kolbu tenang ini pemberian Allah. Hati tenang ini, ketenangan hati itu anugerah dari Allah, pemberian Allah. Nah, ya, caranya gimana supaya Allah memberikan ketenangan hati itu? Ngumpulin pahala yang banyak. Gitu, ya. Ngumpulin pahala yang banyak, khususnya di bulan suci Ramadan ini, ya gitu. Ya, misalnya YKRI meluncurkan apa nih? Wakaf jalan, pembebasan tanah untuk jalan menuju akses ya, untuk akses jalan menuju pesantren Khairul Rozikin. Waduh, kalau saya dan Anda gitu ya bisa menangkap peluang ini gitu kan.
Ya, saya ngomong peluang jadi inget ya, latar belakang saya pebisnis teman-teman. Ya, jadi biasa mata, insting ini biasa menangkap peluang ya. Hari ini saya tularkan ya, insting menangkap peluang ini kepada Anda untuk membangun kekayaan akhirat. Iya, Masya Allah, tepuk tangan. Membangun kekayaan hati, kekayaan akhirat gitu. Ya, jadi kalau kita dapat ya info dari YKRI gitu ya, lagi pembebasan tanah butuh 2,7 miliar, masing-masing berinfak 1 juta, bisa diangsur ya, bisa bertahap selama 20 kali, 50.000 kali 20 kali, nggak apa-apa ya. Berlomba-lomba, tiap ada uang 50.000 masukkan YKRI, tiap ada uang 50.000 masukkan YKRI. Bayangin 50.000 setara dengan 700 juta rupiah kan. 700 kali lipat. Waduh ya. Itu kalau instingnya pebisnis ya, wah, waduh cuan banyak dah gitu ya. Itu. Supaya apa? Supaya kita cuan banyak berlimpah. Hoki atau keuntungan banyak berlimpah ini berupa pahala. Ya gitu. Ya. Jadi analogi cuannya bukan uang nih, tapi keberkahan, tapi ketenangan hati. Nah, untuk apa? Inilah cerdiknya. Cerdiknya kita belajar atau mengkaji ya. Daripada kita kejar cuan uangnya, kita kejar penyebab uang itu mengejar kita. Apa itu? Ketenangan hati. Ya, ketenangan kolbu. Waduh, rezeki apapun nggak tahan sama orang yang kolbunya tenang. Ya, kalau hari ini pikir gimana ya THR karyawan nanti, gimana ya ngasih ini, mau ngasih ini, mau berbagi, mau gimana ya untuk Ramadan ini, eh, Lebarannya nanti biar bagus. Nah, ini udah nggak perlu dipikir oleh orang-orang yang kolbunya tenang. Kenapa? Karena pada saat diberikan ketenangan kolbu, rezeki yang ngejar kita. Nah, jadi seperti itu. Makanya kesimpulannya lagi adalah mumpung bulan suci Ramadan, pahala berlimpah sangat-sangat potensial sekali untuk dikejar ya. Pahala berlimpah ini harus dikejar ya gitu. Harus dibangun, dikejar supaya teman-teman semua kita dapetin pahala berlimpah untuk apa? Untuk mendatangkan ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Nah, saran saya dalam kita mengejar pahala, jangan disisipi pikiran-pikiran yang tidak positif, ya, gitu. Banyak disisipi pikiran-pikiran yang tidak positif. Misalnya, ya, oke, Bu Diah, mulai nanti sore saya akan berbagi takjil. Ya, saya akan berbagi takjil supaya pahala saya tambah banyak. Bagus, ya. Soalnya Bu Diah, selain saya nggak ada Bu Diah yang punya kepedulian untuk ngasih takjil. Jadi akhirnya saya ini Bu Diah mau nggak mau ya ngasih takjil karena nggak ada yang peduli Bu Diah. Nah, ini namanya kebaikan Anda disisipi dengan pikiran tidak positif. Akhirnya apa? Pahalanya dapat nggak? Dapat. Dosanya juga dapat. Dapat. Impas. Win-win. Pahalanya 700 kali. Dosanya juga 700 kali. Kenapa? Karena pakai ngatain orang. Nggak boleh. Allah nggak suka kita ngatain orang. Ya, gitu. Gitu. Jadi teman-teman semua nggak boleh menilai orang. Ya, kalau kita mengasihi nggak boleh menilai. Kalau kita menilai, tidak mungkin kita mengasihi sesama manusia. Pikirannya menilai, menghakimi, ngatain, ya, nggak boleh. Gitu. Satu sama terhubung ini. Ya, jadi berbuat baik saja. Cari pahala, fokus cari pahala buat kita. Jaga diri, jangan sampai ngatain orang, jangan sampai menilai orang, jangan sampai berasumsi prasangka pada seseorang. Kenapa? Karena nanti akan impas. Impas itu apa? Tidak berguna, tidak bermanfaat, dan tidak berpahala. Ya hilang. Pahalanya dikumpul,
Jadi juga ini perisainya juga 700 ya, gitu. Nggak jadi-jadi nanti ya gitu. Nah, so dari sini sahabat semua, yuk kita buka sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas barusan ya membuka pikiran. Oh begitu ya Bu ya datangnya rezeki besar berlimpah. Betul gitu. Datangnya rezeki besar berlimpah, rezeki dahsyat itu dari ketenangan hati. Nah, ketenangan hati gitu. Makanya ada orang-orang yang kepikir aja rezekinya datang, ya. Kepikir aja rezekinya datang, ya gitu. Jadi sen- oke, jadi kepikir aja rezekinya datang. Ada yang didoain, doa tiap malam doa, tiap hari doa. Kok nggak datang-datang sih Bu gitu ya. Nah, ini bedanya di kolbunya. Nah, gitu. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, senang sekali bisa sharing sesuatu yang berbeda ya hari ini. Mari kita sama-sama buka sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan ada yang pertanyaan-pertanyaan yang semakin membuka pikiran, gitu ya. Semakin membuka pikiran. Oh ternyata gitu Bu. Ya gitu. Silakan Mas Khalid untuk memandu tanya jawab ini atau mungkin dari Mas Khalid dulu yang mungkin menggali ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan. Baik, Bapak Ibu, silakan kita buka pertanyaan untuk bagaimana pahala berlimpah di bulan suci penuh berkah. Silakan Bapak Ibu bisa langsung chat atau yang ingin langsung tanya bisa nanti kita tampilkan di Zoom. Untuk di YouTube silakan di chat live-nya ya. Iya. Baik, Ya, ini dari saya dulu kayaknya Bu ya. ya silakan. Iya, tadi kan supaya tidak hilang pahalanya kita itu harus tetap ikhlas gitu Bu ya. Nah, caranya agar niat kita terjaga itu gimana Bu? Supaya tetap ikhlas dan pahalanya tadi tidak apa ya, win-win tadi, tidak tidak nol nol ya, tidak kosong kosong. Jadi caranya niat kita untuk terjaga itu gimana? Iya, gitu. Ya, caranya kita harus meninggalkan budaya, kita harus meninggalkan budaya yang kita kita anggap normal hari ini, ya. Budaya normal hari ini tuh bagaimana gitu ya? Budaya yang tidak baik yang sudah dianggap sebagai suatu kewajaran atau kenormalan. Nah, itu gini, manusia itu setelah khususnya setelah pandemi ya. Kalau yang saya amati ya, sosial ya. Setelah pandemi itu mereka terbiasa bermain sosmed karena mau nggak mau akhirnya kan lockdown, kita hanya bisa bergerak dalam dunia digital, kan gitu. Nah, di dunia digital itu bebas berkomen, komen, 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 komen. Akhirnya manusia-manusia yang dulunya mereka tahu yang tabu itu yang seperti apa, yang harus dijaga itu yang seperti apa, akhirnya udah terbiasa. Mereka berubah menjadi manusia-manusia juniper, ya gitu. Apa itu juniper? Julid, nyinyir, baper, ya. Udah banyak gitu. Saya lihat hampir semuanya udah terkena virus Juniper ini ya. Ini lebih dahsyat daripada virus corona sebenarnya. Nah, jadi karena beralih kepada masa-masa Juniper ini ya, kita udah menjadi manusia-manusia Juniper ya. Julid nyinyir, nyinyir baper gitu kan. Jadi akhirnya tidak mudah ya, tidak mudah kita menjaga yang namanya kebersihan niat ya gitu. Karena kita mau tahadus binikmat, kita mau kasih tahu ya contoh perolehan dana wakaf jalan sudah 400 sekian ya. Ini para juniper ini di netizen ini sudah mulai komen. Gitu aja dipamerin. Wah, ini juniper. Gitu ya. Udah segitu aja dipamerin. Tuh kita 1 miliar aja diem-diem ya. Nah ini juniper-juniper ini biasanya ini akan mengganggu ya, mengganggu ke ke apa ya kebersihan niat seseorang apabila kita nggak teguh
Ya, bagaimana kita menjaga itu? Maka gini sahabat semua, kita nggak bisa, apa itu namanya, tidak bisa mengendalikan di luar kita. Kita hanya bisa mengendalikan di dalam diri kita. Gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya pada saat kita mau tahadus bin nikmat, kita mau berbuat kebaikan, kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu betul tujuan kita. Ya, orang lain tidak perlu tahu tujuan kita nggak apa-apa. Yang penting saya dan Allah saya tahu. Yang penting kita dan Allah tahu. Kenapa hari ini berbuat kebaikan? Karena pahala saya kurang banget. Jadi saya berbuat kebaikan kemana-mana untuk memenuhi gelas tabungan pahala saya. Gelas saya harus penuh, meluber, hingga nanti saya dianugerahkan oleh Allah ketenangan hati. Jadi fokus kita memenuhi gelas kita sendiri, gitu. Sehingga para juniper, para orang-orang yang nggak paham tujuan kita ini, mereka berbunyi apapun tidak akan mengganggu langkah kita untuk mencapai goal kita. Ya, goal kita apa? Niat saya harus sampai kepada Allah, gitu. Ya, apapun halang rintangnya, apapun yang terjadi di pertengahan jalan, niat saya harus sampai kepada Allah. Gitu. Dikatain segala macam, iya maafin ya, gitu. Maafkan ya kalau mengganggu, gitu. Kalau mengganggu Anda, maafin ya. Semoga suatu saat saya bisa memenuhi harapan Anda, gitu ya. Entah kapan, ya gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, menjaga niat, menjaga keikhlasan itu sangat sangat penting, eh apa ya, dipahami tujuan tujuan akhirnya, ya, atau goalnya apa. Kalau kita jelas tujuannya, kita itu gampang untuk menjaga keikhlasan dan menjaga niat kita. Baik, Ya, luar biasa. iya. Yang nggak gampang kalau niatnya abu-abu, maju mundur cantik, ya, tujuannya nggak jelas mau apa, itu nggak gampang. Mereka akan gampang terombang-ambing, gitu ya. Gitu. Oke, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahman Hidayat. Sedekah terbaik itu diberikan kepada siapa, Bu? Baiknya. Oh iya, sedekah terbaik diberikan kepada siapa baiknya ya? Dari banyak sumber dan banyak tausiah yang kita dapatkan dari banyak ustadz ya, ulama ya. Itu kepada orang terdekat dulu. Ya gitu. Misalnya contoh kepada orang tua, kepada keluarga yang membutuhkan, ya. Kemudian sedekah kepada yang di luar keluarga inti, gitu ya. Misalnya ke panti asuhan, kepada anak yatim dan lain-lain, atau orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tetapi yang diutamakan adalah keluarga inti dahulu. Iya. Baik, ini ada yang sudah raise hand, Bu. Bu Siti Amirah. Silakan, Bu Siti Amirah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf ini baru open cam-nya. Eh, Semoga sehat selalu ya Bu Diah dan Mas Khalid. Eh, Amin. Ibu, saya ingin eh, mendapatkan nasihat untuk menguatkan niat saya karena saya sedang berada di fase yang eh, saya harus lurus. Pada Allah, saya kemarin sedang proses penyelesaian dengan perbankan. Eh, jadi saya sudah mentarget menjual aset itu eh, dengan angka 600 juta itu pun saya sudah mengalah banyak gitu dengan nominal tersebut. Tapi kemarin pihak bank menyampaikan ada yang mau membayari 400 juta dengan cash gitu. Ini vulgar aja saya terus terang karena saya nggak tahu bahasa yang tepat seperti apa ya Bu. Di sini saya sedang apakah saya eh, luruskan ya sudah walaupun dengan segala resiko kerugian gitu atau bagaimana saya udah terserah yang penting serahkan sama Allah. Nah,
di situ bisikan-bisikan itu maju mundurnya itu yang saya butuh penguatan gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf, ini bahasanya vulgar aja. Ya Allah. Makasih. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Ibu Siti Amiroh ya, dan juga mudah-mudahan pengalaman ini ya ada hikmahnya dan Allah ganti semua lebih baik ya Bu ya. Amin. Baik sahabat YKRI semua, saya juga doakan mudah-mudahan jawaban yang akan saya berikan ini juga bisa manfaat ya bagi seluruh jamaah yang mungkin dalam kondisi yang sama dengan Ibu Siti Amiroh ya gitu. Yang pertama sahabat semua, eh, apa tahapan kita dalam mengatasi setiap persoalan, khususnya yang sedang dialami oleh Ibu Siti Amiroh. Yang pertama yang boleh saya saran ya Ibu, ini saran sebagai sesama sahabat ya gitu. Yang pertama adalah bila saya dalam kondisi Ibu, yang saya lakukan adalah yang pertama saya sholat taubat ya gitu. Saya sholat taubat, eh, ngaji ngaduk, ngatur jiwa saya, meyakini betul bahwa semua ini ada peran dosa saya sehingga terjadi kondisi yang tidak baik ini, gitu ya. Ini adalah cara Allah memanggil kita kembali. Mungkin kemarin kita agak tidak dekat dengan Allah, jadi dengan kondisi ini otomatis kita mendekat, auto mendekat. Langsung seketika dipaksa mendekat kepada Allah. Tandanya Allah kangen sama Bu Siti Amira. Masya Allah, dikangeni Allah ya. Kemudian yang kedua, eh, saya tuliskan ya semua nama-nama orang yang pernah saya sakiti dan yang pernah menyakiti saya untuk ditobatkan satu-satu gitu ya. Cara ini mungkin tidak populer ya. Cara ini mungkin terkesan apa gunanya. Tetapi saya coba memberikan sebuah alur terjadinya keajaiban supaya apapun persoalan kita semua dengan cara ini insya Allah. Ya, insya Allah. Itu luar biasa. Kenapa? Karena apapun solusi, jika datangnya dari diri kita sendiri, endingnya akan menambah persoalan baru. Tetapi apapun solusinya, jika itu datangnya dari Allah, Masya Allah, indah sekali. Ya gitu, indah sekali penyelesaiannya. Nah, posisinya Ibu Umi Amiro adalah belum mendapatkan sebuah pencerahan, belum mendapatkan sebuah keteguhan hati, ya gitu ya. Sehingga saya coba menjelaskan atau membuatkan alurnya, atau menyampaikan alurnya. Itu yang saya lakukan adalah taubaholik, ya gitu. Kemudian yang kedua, Ibu, ya kalau ditanya mana Bu, saya saya yang 600 juta atau yang 400 juta gitu. Saya milih mana? Maka sudahlah saya ini sudah diuji sama Allah, sudahlah saya sedang mendapatkan teguran dari Allah, maka saya pribadi Bu, kalau pengalaman saya tidak akan berani menggunakan pikiran saya untuk membandingkan mana secara keuntungan yang lebih baik. Saya tak akan sanggup. Maka apa yang saya lakukan? Saya sholat hajat, ya, minta sama Allah atau sholat istikharah, minta sama Allah. Lalu saya garpu tala khusus, minta sama Allah. Ya Allah, saya ingin solusi ini sesuai kehendak-Mu. Apa yang Engkau kehendaki dalam diriku, ya Allah? Ya, persoalanku seperti ini. Ya, gitu. Tata caranya garpu tala disimak, diikuti baik-baik, tata cara garpu tala, lalu ibu buka Quran, lalu Allah kasih petunjuk. Surat apa, ayat berapa. Ya, jadi seperti itu. Sehingga bukan lagi mana yang lebih menguntungkan. Ya udahlah, walaupun saya rugi banyak, ya udahlah. Jadi nggak ada lagi seperti itu. Yang ada mau untung mau rugi, kita bahagia apabila kita bisa melakukan sebuah solusi yang dari Allah gitu. Ya, kebanggaan kita itu pada saat kita bisa melakukan apa yang Allah mau. Itu bangga banget. Ya gitu. Bukan apa yang menguntungkan kita. Menguntungkan kita sesaat belum tentu barokah, belum tentu maunya Allah. Nanti berakhir di lubang yang sama. Ya, tetapi lang kalau kita mau lebih sabar dikit nanya sama Allah, ya, di situ ayat Garputala berbunyi.
mana yang lebih Allah ridho, ya gitu. Atau bahkan mungkin Allah kasih solusi lain, ya dari ayat itu akan ketahuan. Nah, Ibu boleh ya nanti konsul Garputala ke saya, nanti bisa minta nomor WA saya ke Mas Khalid ya, atau ke YKRI. Nanti saya temenin pelan-pelan supaya dari satu kejadian ini Ibu bisa mendapatkan alur yang tepat, ya, keteguhan hati, kenyamanan, ya. Nanti saya bersamai pelan-pelan, saya temenin pelan-pelan sampai Ibu mendapatkan hakikatnya, ya gitu. Nah, insya Allah nanti Ibu akan menjadi eh, hamba Allah pilihan insya Allah, ya gitu ya, yang akan dititipi banyak orang yang bisa Ibu bantu hidupnya, ya. Karena gurunda kita Ustadz Nasrullah juga sama, ya, beliau dititipi minus 21 miliar Bu. Akhirnya Allah tuntun pelan-pelan sampai akhirnya bisa apa, akhirnya dititipi Allah ilmu rahasia dan rezeki untuk menolong lautan manusia di Indonesia ini, ya gitu. Termasuk saya dan Ibu, ya gitu. Nah, gitu ya, nanti di situ. Lalu yang ketiga, Ibu, ya, yang pertama Taubaholik, yang kedua Garputala, lalu yang ketiga adalah biasa yang saya lakukan adalah merawat terumbu karang, ya gitu. Merawat terumbu karang, gitu kan. Semua kayaknya saya ibarat gini nih, saya bayar utang gitu ya. Saya bayar utang dari semua kelakuan nggak baik saya ganti dengan semua kelakuan baik, ya gitu, untuk menebus dosa di masa lalu. Ini saya bercermin dengan keteladanan Sayyidina Abu Bakar, ya gitu. Ya, Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ya, ini ada satu kesamaan eh ininya apa namanya? Keteladanannya yaitu mereka menghabiskan usianya untuk terus berbuat kebaikan itu menebus dosa di masa lalu. Ya gitu. Berbuat kebaikan untuk menebus dosa di masa lalu. Sedekah, sedekah terus. Dihabis-habisin untuk sedekah. Ya gitu, nebus masa lalu gitu. Kemudian membantu sesama, menolong sesama, ya gitu. Udah, hati ini udah menghadap Allah, hati ini udah nggak bisa gitu kan, udah nggak bisa lagi berbuat sesuatu untuk diri sendiri. Apakah Allah senang saya melakukan itu? Kalau Allah nggak senang, saya nggak mau lakukan, gitu. Karena detok rezeki itu panjang dan luar biasa dahsyat. Jadi kalau bisa jangan buat dosa lagi, detoknya panjang. Gitu. Iya, Detoknya. Bu Dia, ini kemarin saya sempat mempraktekkan Gakutala dan saya dapat jawabannya. Eh, ya, dan jawabannya itu memang selaras dengan yang Ibu Diah tadi sampaikan, yaitu surah Al-Qasas ayat 60 sampai 61, yang artinya, dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka apakah orang yang kami janjikan padanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia memperolehnya sama dengan orang yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi, kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Seperti itu jawabannya. Masya Allah. Ya, di sana ada sedikit tersirat bahwa ya, maunya kita belum tentu kehendaknya Allah. Ya gitu. Jadi apakah kamu tidak mengerti, kata Allah gitu. Nggak apa-apa. Ya, Masya Allah Ibu. Ada tiga saran saya tadi. Mudah-mudahan bisa diikuti. Bila butuh konseling ya Ibu bisa kontak saya ya. Gitu. Kita bersama-sama melalui ujian ini. Mudah-mudahan ini jadi bungkus permen yang luar biasa ya di Ramadan ini. Insya Allah permennya juga didatangkan oleh Allah segera. Amin. Ya gitu. Ya. Barakallah ya Ibu Siti Amiro. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Terima kasih, Bu Dia. Insya Allah lebih kuat lagi hati saya. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Matur nuhun. Iya. Silakan Mas Khalid. Ya, semoga segera terselesaikan. Ya, baik, tadi mohon maaf saya terputus karena sinyal tidak stabil di sini. Baik, sudah pukul 9.52 Ibu. Ya. Mungkin sudah di penghujung acara. Sebelumnya
ini mendekati 10 hari terakhir, Bu. Ada nggak tips dari Ibu untuk bagaimana kita nih 10 hari terakhir Ramadan nih? Ini adalah leverage leverage pahala, Bu ya. Jadi 10 hari Ramadan ini Betul, yang itu tadinya 700 kali lipat bisa 1000 kali lipat lagi karena ada Lailatul Qadar. kata Gimana Bu? dari tadi saya cari ya, kata leverage. Leverage rezeki ya, melipat gandakan rezeki ya, apa pahala ya gitu. Nah, baik, apa yang perlu kita siapkan di 10 hari terakhir ini? Teman-teman semua, semakin kita mengingat persoalan kita, semakin persoalan itu datang dan bertambah anak cucunya, mengakar ya. Jadi boleh dicatat, semakin kita mengingat persoalan kita, semakin persoalan itu akan datang bertubi-tubi. Maka saran saya di Ramadan ini, khususnya 10 hari terakhir ya, atau saat ini ya pertengahan, teman-teman, yuk kita berani menyerahkan semua persoalan kita kepada Allah. Cukup kita yakini persoalan itu datang karena dosa kita, kok. Karena dosa kita. Tidak ada persoalan datang tanpa dosa kita. Nggak ada. Jadi persoalan itu datang karena dosa kita. Maka yang harus direnungkan adalah bukan persoalannya. Karena begitu gampangnya Allah menyelesaikan persoalan kita. Yang perlu direnungkan adalah dosa kita. Ya gitu. Dosa kita yang perlu direnungkan. Itu. Maka ada sebuah kajian dari Ustadz Wahidin ya beberapa waktu lalu di program Sabar, istighfar kita perlu diistighfari lagi. Ya gitu. Istighfar yang perlu diistighfarkan. Selama ini kita udah istighfar mungkin. Ya, sehari ada yang 1000. Ya udah kuat-kuatan istighfar gitu ya. Tetapi istighfarnya perlu diistighfarin lagi. Diistighfarkan lagi. Kenapa? Karena istighfarnya itu ingat kezoliman orang lain kepada kita. Maka ini istighfarnya, istighfar yang tidak taubatan nasuha. Tapi bila istighfarnya itu ingatnya akan dosa kita, ya perbuatan dosa kita, bukan kezoliman orang lain kepada kita, maka inilah sebaik-baiknya istighfar. Ya gitu. Saya istighfar, ya Allah, Mas Khalid kok tega banget sih ngezolimin saya. Astagfirullahaladzim, berilah hidayahmu kepada Mas Khalid. Ini bukan jadi istighfar. Ini jadi perisai baru. Karena istighfar yang isinya menilai orang lain. Ini Ramadan. Pahala dan dosa sama-sama diganjar 700 kali. Sama di Mekah. Satu dosa juga diganjar 100.000 kali. Satu pahala juga, satu kebaikan juga diganjar 100.000 kali di Mekah. Nah ini Ramadan. Boleh nggak hari ini, sahabat semua? Ya, katanya pengen segera aja. Ya, gitu. Saya itu nangis sama Allah. 2 minggu saya tidak berdaya. Ya, 2 minggu ya, sampai saya menolak Mas Khalid ya. Jumat lalu udah berangkat sampai dari Cikarang sampai Bekasi. Ya udah sampai di jalan saya udah nggak kuat, udah muntah-muntah, udah yang keringat dingin. Akhirnya harus kembali pulang, nggak jadi syuting ya. Tapi insya Allah nanti udah enakan ini, nanti kan ya edisi sabar. Sahur bareng Magnet Rezeki. Ya insya Allah saya berangkat syuting. Nah, jadi khususnya di Ramadan ini, yuk dong, kita udah terlalu lama kan, nyimpen sakit hati ke orang lain, nyimpen kesalahan orang lain. Udah terlalu lama. Kok tahu Bu dia? Ya tiap kali terucap, gitu. Tiap kali terucap. Karena kalau kita udah rilis, udah memaafkan, udah RFF, rilis Forget Forgive, itu nggak ingat. Contoh gini, Mas Khalid benar, Mas Khalid mendolimin saya, gitu. Saya nggak benci sama Mas Khalidnya. Saya nggak akan berani membencinya. Karena saya tidak mau dibenci Allah.
Sampai di sini dapat gambaran ya. Gitu. Mas Khalid ini Tuhannya sama dengan saya, Allah. Saya hambanya Allah, ciptaannya Allah. Mas Khalid ciptaannya Allah. Mas Khalid dipakai untuk menzolimin saya. Tujuannya untuk mengingatkan bahwa saya pernah menzolimi orang lain di waktu masa lalu. Gitu. Jadi istighfarnya bukan, ya Allah berikanlah taubat nasuha kepada Mas Khalid ini supaya sadar. Sadar. Soalnya nggak saya doang, ya Allah. Kata teman-teman, nah ini mana ada bumbu gosipnya. Kata teman-teman, Mas Khalid juga pernah menyakiti ini, itu. Jadi dia memang orang yang nggak baik. Ya, ini malah udah nggak masuk nominasi manusia pilihan. Jangan teman-teman, ya aduh sayang banget. Sahabat YKRI nggak boleh kayak gitu, aduh. Tanggung jawabnya nggak gampang. Ya, detok rezekinya panjang. Ya, gitu. Benar Mas Khalid ada menzolimi saya. Itu benar. Ya, Eh, contoh ini contoh. Ya. Benar adanya. Gitu ya, tidak bisa disangka. Tetapi sebagai seorang pribadi, sebagai seorang manusia, sadari daun jatuh tidak mungkin tanpa izin Allah. Mas Khalid mendolimi saya tanpa izin Allah tidak mungkin. Kenapa Allah izinkan? Mari kita bertanya dalam kolbu kita. Mari kita bertanya kepada nurani kita. Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Ya, pada saat kita bertanya pada nurani kita, gunakan husnudon billah. Allah tak mungkin mendatangkan yang tidak untuk kebaikan kita. Maka Mas Khalid diperintah menzolimi saya pasti untuk kebaikan saya. Astagfirullahaladzim. Pasti ada dosa saya sampai ini terjadi. Ya Allah, saya pernah berbuat gitu juga dulu kepada si Robi, misalnya gitu. Robi ridho nggak balas saya. Allah kasih Mas Khalid membalas saya. Ya, nah jadi teman-teman sampai di sini dapat gambarannya. Jangan simpan. Saya nggak berani simpan sakit hati ke orang lain. Nggak berani. Udah jelas kok itu karena dosa saya di masa lalu. Gitu. Terus bagaimana kita kalau ketemu Mas Khalid? Nggak apa-apa. Tidak ada urusan dengan makhluk yang namanya Khalid ini yang diperintah Allah untuk sebagai soal ujian saya. Nggak ada urusan. Yang ada tetap silaturahim, tetap berbuat baik, tetap berhusnudon, tetap bersilaturahim. Kenapa? Karena saat kita membenci manusia, kita membenci atau menilai atau merendahkan manusia, maka ingatlah terlalu mudah bagi Allah untuk membenci kita, menjatuhkan kita, tidak tidak senang dengan kita. Saya takut sekali, gitu. Ya, jadi teman-teman di Ramadan ini serahkan semua persoalan kita kepada Allah. Siapapun kurir yang diperintah Allah mendatangkan persoalan itu, mereka hanyalah kurir. Ya gitu, gitu. Jadi urusan kita tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di terakhir Ramadan ini, teman-teman semua fokus mendekat saja. Bukankah musibah semua ini datang bungkus permen karena Allah kangen sama kita? Kita udah terlalu lama jauh, kita udah terlalu lama tidak dekat dengan Allah. Maka Allah datangkan ya bungkus permen itu berupa musibah, ujian, cobaan untuk tiba-tiba memaksa kita dekat. Ya gitu. Maka serahkan semua persoalan, fokus mendekat saja kepada Allah. Nikmati berdua bersama Allah. Nikmati kedekatan bersama Allah. Nikmati mesrahnya bersama Allah. Nikmati, aduh kalau saya ngomong nikmatin itu ngerti nggak sih ya teman-teman rasanya? Ya coba deh gitu ya, coba deh Anda mulai. Anda nggak, supaya Anda ngerti waktu saya ngomong nikmati kedekatan dengan Allah itu kayak bumi itu udah nggak ada artinya gitu. Kayak apa ya, bersama Allah tuh ya satu kenikmatan yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Ya gitu.
Nah, so sahabat semua, sehingga ibadah Anda itu ibadah yang penuh kenikmatan ya gitu. Yang selalu kangen ya, kangen sama Allah tuh kangen gitu kan. Iya gitu. Nah, kalau udah di tahap itu ya, Masya Allah. Ya gitu, Masya Allah. Oh, tidak Baik, bisa lagi ukur ukur sesuatu hanya dari sisi apa ya, yang kelihatan gitu ya, yang secara fisik nggak bisa gitu ya. Tapi udah mainannya di kolbu ya gitu. Gitu. Ya, siap teman-teman semua merilis ya, melepaskan siap, semua insya kepada Allah. Allah ya. Gitu setiap kali sholat Allahu Akbar itu lepaskan semua kepada Allah. Allah selesaikan semua. Allah pasti jaga saya. Allah tak akan meninggalkan saya. Allah pasti lindungi saya. Allah pasti cukupkan saya. Itu Allahu Akbar. Iya, sholatlah dengan penuh kenikmatan. Iya. Ya, gitu Baik, sih. Bunda, ya. Luar biasa berarti kita memasuki 10 hari terakhir kita muhasabah diri, apapun yang terjadi ke kita, kembalikan ke diri kita. Apa dosa kita, bertobat kepada Allah, muhasabah diri. Kemudian mendekat ke Allah, fokus mendekat ke Allah. Ketika kita jalan menuju Allah, Allah itu lari kepada kita. Jadi, fafirru ilallah. Jadi, mendekatlah kepada karunia Allah. Begitu. Budia, Masya Allah luar biasa pagi hari ini di Ramadan kali ini. Jazakillah khair atas ilmunya lagi yang berkali-kali memberikan kita pencerahan luar biasa. Dan kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan juga jazakumullah khair dan terima kasih pula untuk eh, partisipasinya dalam wakaf pesantren, support santri. Dan jangan lupa di 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar. Amalan apapun, siapkan amalan terbaik. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu 1000 kali lipat. Saya pernah dengar ada Ustadz bilang itu tiap malam tuh sodako aja 10.000 misalnya, 10 malam terakhir 10.000 rutin. Nah, pas malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan 1000 bulan, Masya Allah. Jadi kita sedekah sama dengan sedekah 1000 bulan, sama dengan sedekah 83 tahun. Pantesan ya, dapat ketenangan hati, betul nggak? Iya, dapat makin tenang, ngajinya 1000 bulan, sedekahnya 1000 bulan, salatnya 1000 bulan ini, Masya Allah. Luar Ketenangan biasa. hati ya, enak banget. Ting langsung datang itu. Apapun yang diminta, ting langsung datang tanpa perisai. Tanpa Langsung ajaib. bungkus. Baik, Bu Dia, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua sahabat YKRI. Waalaikumsalam.